إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita di pagi hari ini. Yang kami hormati segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan yang hadir di majlis yang mulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang kita dapatkan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, coba dihitung nikmat yang sudah saya berikan kepada kalian. Coba Anda hitung-hitung berapa sudah nikmat yang Anda terima. Maka orang yang paling pintar hitungannya sekalipun dia tidak akan mampu menghitung berapa kenikmatan yang sudah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya engkau menghitung berapa kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, la tuhsuha, mustahil kita mampu menghitung karena banyaknya nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bila mana kita pandai bersyukur, Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan pahala kepada kita semua. Dan yang paling penting lagi adalah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Al-Qasas, tepatnya di ayat yang ke-39 dan seterusnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita kaji ayat ini, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa ayat yang menjadi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana di ayat yang sebelumnya masih berbicara tentang Fir'aun dan juga kaum yang mengikuti Fir'aun dan para pembesar yang menjadi pengikut setianya. Ada di situ Haman yang merupakan orang terdekat dia, bahkan itu adalah menjadi perdana menteri yang selalu bersama dengan Fir'aun. Maka ayat ini masih melanjutkan tentang bagaimana sikap Fir'aun, bagaimana perilaku Fir'aun di dalam kehidupan nyatanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq. Wastakbara ay takabbara wa ta'azzama. Fir'aun itu menunjukkan kesombongannya, memperlihatkan keangkuhannya, dia dan juga pasukan-pasukan atau pengikut-pengikut daripada Fir'aun. Dia menunjukkan kesombongannya dengan tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam di saat mereka didatangi oleh Nabi Musa. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, dan mereka Firaun dan sekutunya berpikir bahwasanya mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama, takabbur atau sombong itu adalah sifat-sifat orang-orang yang sudah melampaui batas. Jadi siapapun dalam hidup ini, bila mana dia menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya, maka orang ini sudah tergolong melampaui batas. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Firaun di saat beliau mengutus Nabi Musa, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Datangilah Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa, "Fa innahu tagha." Dia itu sudah melampaui batas. Dia itu sudah keterlaluan. Bapak Ibu, setiap orang yang sombong atau menyimpan kesombongan dalam dirinya itu menunjukkan keangkuhan seseorang di hadapan Allah. Seseorang yang berani angkuh di hadapan Allah, maka tertutup baginya pintu surga. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, yang boleh sombong itu hanya Allah. Kalau kita ini kan manusia biasa, lemah, ciptaan, bukan kita pencipta. Yang namanya kita ciptaan, maka kita tunduk kepada pencipta. Kita akan mendengar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pencipta, karena bukan kita yang penguasanya. Maka ketahuilah Allah, orang-orang yang menyimpan di dalam dirinya kesombongan itu sama sekali dia tidak akan bisa masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Bapak Ibu, Rasul tegaskan tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang masih menyimpan di dalam dadanya, di dalam hatinya kesombongan, walaupun sombong itu semisal biji sawi.
biji zarrah, semacam atom yang kecil sekali, tetapi kalau ada kesombongan itu di dalam diri kita, di dalam raga kita, di dalam hati kita, maka mohon maaf Bapak Ibu, itulah yang akan menutup surga dari kita. Jadi bukan hanya seperti Fir'aun saja kesombongan seseorang itu baru tertutup surga, tetapi sekecil apapun kalau kesombongan itu masih ada dalam diri kita, itu menunjukkan surga masih jauh dari kehidupan seseorang. Kalau Fir'aun sombongnya itu memang sudah keterlaluan, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan pasukan-pasukannya dan dia berpidato di hadapan mereka, saya ini adalah Tuhanmu yang paling mulia, saya ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Lihat, itu adalah keangkuhan seseorang. Tidak ada orang yang paling angkuh dalam kehidupan, bahkan dalam sejarah manusia, kecuali Fir'aun. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau suatu saat nanti pergi ke Mesir, itu akan kita pergi ke museum yang memang disitulah Fir'aun, karena Fir'aun itu bukan satu orang, tetapi begitu banyak raja-raja yang memimpin Mesir kuno dulu, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ditunjukkan bagaimana kekuasaan Allah, sehingga Fir'aun dan orang-orang yang memang sebaris dengan Fir'aun itu masih kita saksikan jasadnya, karena memang dalam bentuk mumi. Ya, itu sudah dibuat semacam proteksi perlindungan khusus, sehingga mayatnya pun masih kita bisa melihat, dan itu sebagai sebuah pelajaran. Nah, orang seperti Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan, dia berkuasa atas segalanya, memang itu adalah kesombongan yang paling keterlaluan. Tetapi orang yang bila mana dalam hidup ini seperti kita Bapak Ibu, menyimpan kesombongan itu di dalam dada kita, maka itu pun akan menutup pintu surga dari kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan sombong? Dalam konteks kesombongan itu bagaimana bentuknya sehingga dia menutup akses seseorang itu masuk surga? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Bapak Ibu, sombong itu kata Rasul adalah menolak kebenaran, tidak mau melaksanakan kebenaran siapapun itu. Dan kita mohon maaf berpotensi untuk bisa menjadi seperti itu. Di saat kita tahu ini sebuah kebenaran, kita tolak, berarti kita sombong. Ini sholat adalah merupakan kebenaran, ini ngaji adalah merupakan kebenaran misalnya, kemudian kita tolak itu, kita tidak mau itu, berarti ada potensi kesombongan di situ. Atau mohon maaf, di saat kita mungkin memiliki akses untuk melakukan sesuatu kebatilan, padahal kita mampu untuk tidak melakukannya. Taruhlah maksiat, ya, kita berhadapan dengan peluang untuk korupsi, peluang untuk melakukan perzinahan, peluang untuk meminum khamar misalnya. Kita mampu itu, dan kita tahu ini haram, tetapi kita melakukannya, maka ini juga termasuk kesombongan. Jadi jangan berharap atau jangan memahami sombong itu hanya sekedar menunjukkan keangkuhannya atau mungkin membusungkan dadanya seseorang. Tidak. Perilaku-perilaku yang tidak taat kepada Allah itu juga menunjukkan kesombongan seseorang dalam hidup ini, dan kita berpotensi untuk menjadi orang sombong. Maka hati-hati kepada Allah. Jangan sampai ada perintah Allah yang kita tidak mau lakukan. Jangan sampai ada larangan-larangan Allah yang kita lakukan, karena pada saat itu kita sedang menentang Allah. Artinya kita dalam kondisi menunjukkan kesombongan. Ingat, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang sombong.
Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang menunjukkan kesombongan. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Itu di dalam surat Luqman juga disebutkan, orang yang sombong bagaimanapun sombongnya itu kita tidak akan mampu menunjukkan apapun dalam kehidupan kita. Tidak akan sampai kepada keangkuhan kita, itu tidak akan sampai seperti gunung yang tinggi, yang menjulang tinggi dan lain sebagainya. Di sisi yang lain Allah SWT, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, ya. Karena sombong itu tadi saya katakan itu adalah milik Allah, itu sifat Allah, dan manusia itu tidak berhak untuk menunjukkan kesombongan, karena itu adalah mengambil peran Allah atau milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan sombong itu adalah wa ghamtun nas, merasa lebih daripada orang lain sehingga dia cenderung meremehkan orang, menghinakan orang, menganggap orang lain tidak memiliki apapun. Hati-hati, ini juga potensi itu ada dalam diri kita. Bayangkan di saat kita mungkin berada dalam satu majelis, oh saya lebih hebat, oh saya lebih senior, oh saya lebih bisa. Hati-hati, sehingga orang lain itu dikerdilkan, orang lain dianggap remeh, orang lain itu tidak dihormati misalnya. Itu juga mohon maaf, peluang untuk menjadikan kita sombong itu terbuka sekali. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Fir'aun itu menunjukkan kesombongan. Pertanyaannya, hadirat Allah, kenapa orang seperti Fir'aun dan pengikutnya berani menunjukkan kesombongan, berani pamer kesombongan dalam kehidupannya? Lihat lanjutan ayatnya mengatakan, wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Karena dalam benak mereka, pikiran mereka itu tidak akan kembali lagi, tidak akan kembali kepada Allah, tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan ada hari pembalasan, tidak akan ada hari kiamat. Ini bahayanya Bapak Ibu, kalau seseorang itu ingkar terhadap hari pembalasan, ingkar terhadap hari kebangkitan, ingkar terhadap hari kiamat, maka dia akan berlaku sewenang-wenang dalam hidup ini. Kenapa ada orang tidak taat kepada Allah? Kenapa orang melawan Allah, durhaka kepada Allah? Karena memang dia yakin bahwasanya hidup dia itu tidak ada lagi di hari kiamat. Hidup dia hanya di dunia. Makanya coba lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka jadikan dunia ini segalanya. Mereka hanya menjadikan dunia ini adalah kehidupan semata bagi mereka. Tidak ada kebangkitan, tidak ada akhirat, tidak ada kehidupan setelah kematian. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kita percaya hari kiamat? Percaya hari kiamat? Orang kalau percaya hari kiamat, maka motivasi ibadahnya itu selalu tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena prinsipnya dunia ini kan hanya sementara. Maka hidup yang kekal, hidup yang selamanya itu adalah setelah kematian ini. Maka dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tetapi kenapa nyatanya kita malas untuk berbuat baik? Kenapa kita enggan untuk berinvestasi kebaikan, padahal kita tahu bahwasanya kehidupan yang abadi itu adalah kelak di hari kiamat? Makanya kenapa iman kepada yang gaib itu hada Allah menjadi prioritas utama. Iman kepada yang gaib itu adalah menjadi ciri orang yang paling bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang benar-benar beriman kepada yang gaib. Allah itu gaib, hari kiamat itu gaib, pembalasan itu gaib, padang mahsyar itu gaib, sirat itu gaib, surga neraka itu gaib. Apa maknanya? Supaya kita benar-benar persiapan untuk menghadapi semua itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu,
Selalu saya sampaikan hadis ini berulang-ulang. Jadilah kita orang yang cerdas. Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang mendengar melalui channel RRI ini, termasuk saudara-saudara saya yang saat ini sedang bertugas di RRI, karena saya tahu semua. Kalau saya sebut satu persatu nanti ketawa semua mereka. Teman-teman saya semua dimanapun berada, jadilah kita orang cerdas. Orang cerdas dalam pandangan agama bukan yang harus bergelar tinggi, profesor, doktor, sekian banyak label-label yang melekat pada diri. Bukan itu standar orang pintar. Bukan itu standar orang cerdas. Standar orang cerdas dalam agama disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang cerdas. Siapa itu? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu menimbang-nimbang dirinya, selalu menghitung-hitung dirinya, apa yang sudah dia perbuat dalam hidup ini sepadankah dengan usia yang Allah berikan. Allah sudah memberikan kita usia 60 tahun. Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan sedekah kita? Bagaimana dengan sholat kita? Itu selalu dia banding-bandingkan. Itu namanya orang cerdas. Bukan orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Saya jabatannya ini, status sosial saya begini, uang saya segini, aset saya di mana-mana. Bukan itu yang harus dihitung. Yang harus dihitung adalah usia dia itu sudah sepadan enggak dengan amal yang sudah dia perbuat. Jangan-jangan usianya yang panjang tetapi amalnya nihil, amalnya tidak banyak. Kira-kira rugi apa tidak? Kalau tadi ada istilah cerdas, kalau orang yang usianya panjang amalnya tidak banyak, orang cerdas apa sebaliknya? Orang cerdas apa bungul? Bungul sih dia. Ini namanya orang bodoh, hormat Allah. Maka kita jangan menjadi orang yang bodoh. Ingat, kita ini orang beriman. Orang beriman memahami dunia ini hanya sementara sifatnya, yang abadi kekal itu hanya di akhirat. Maka kalau orang yang tidak mengatakan dirinya saya akan kembali kepada Allah, maka itu tandanya orang sombong. Dia akan habiskan waktunya di dunia, dia akan poya-poya bila punya harta, dia akan melakukan apapun untuk kesenangan dunia. Bapak Ibu, kita ini ada kehidupan di akhirat abadi. Maka kalau kita tahu diri kita akan hidup di situ, maka perlu modal, perlu bekal. Bu, kira-kira kita di dunia ini kalau punya bekal senang apa tidak? Ibu, senang. Kalau di dunia kita punya bekal, tenang hidup kita. Pak Andi, rekening kita masih 1 M, senang kita. Adalah modal kita. Pak Ilham, ya karena sudah pensiun 200 juta, lumayan, aman lah, aman untuk hidup ini. Ya di lain aset-aset yang lain. Itu di dunia yang 60 tahun kita juga perlu aset. Logikanya Bapak Ibu, kalau akhirat itu bukan 60 tahun Pak Ilham, bukan 70 tahun kayak orang pensiun, tetapi selamanya kita. Apa iya tidak perlu modal? Ini logika loh. Apa iya kita tidak perlu sangu? Apa iya kita tidak perlu investasi? Kita juga ingin seperti doa kita Bapak Ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahi kami, berikan kepada kami ya Allah, apa itu? Kebahagiaan dunia. Tapi kita tidak mau hanya dunia saja kita bahagia. Kenapa? Karena kalau dunia saja kita bahagia rugi, hanya 60 tahun. Tetapi berapa banyak di antara kita yang hanya sekedar senang 60 tahun, ternyata dia membuang kenikmatan yang kekal abadi,
sehingga dia lupa kehidupan akhiratnya. Di saat dia cari rezeki, dia lupa untuk sholat. Di saat dia mencari kehidupan dunia, dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dia merampok, dia merampas, dia korupsi, dia gadaikan waktu Allah dalam hidup ini. Rugi apa tidak? Masa gara-gara kita mencari rezeki Bapak Ibu, sampai sholat kita tinggalkan? Apa modal kita di hadapan Allah? Saat ini kita bulan Rajab. Bukankah kado istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu sholat? Sholat inilah satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi kenapa kita kalau sedang mencari rezeki lupa sholat? Bapak Ibu, saya sering melihat saudara-saudara kita yang bekerja, apakah itu tukang ojek, tukang bangunan, atau di kantor. Ya Allah, kalau sudah kerja dari pagi semangat luar biasa. Coba pelunggum Sami lihat saudara-saudara kita yang kerja di bangunan. Ele kelema Sami jamaah piak luh-luh, angkat batu, angkat kerikil, angkat gesek, angkat semen, piak luh-luh, Masya Allah. Jam baluk mulai piak luh-luh, Masya Allah. Dia narak ruang lelah. Jam siwak ia kemos-kemos, jam 10 ia kemos-kemos, sunan sang ngerokok jauh luh-luh, terus nembok, angkat batu. Solas 12 Bu. Kenapa begitu mendekati azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, belain tenaga no baru mun kembe sakit selapuan. Ya Allah, kalau tadi angkat luh-luh kita semangat, giliran Allahu Akbar kok kita loyo, lemas, sakit perut, semuanya kita bermasalah. Ya Allah, dapian tan batuk. Coba begitu Allahu Akbar, semakin semangat dia datang ke masjid. Masya Allah, alangkah ramainya itu masjid. Nah ini contoh Allah. Maka perlu kita evaluasi diri, timbang-timbang diri kita. Ini sholat yang kita disuruh hanya 5 kali sehari semalam, yang waktunya pun berjarak, dan mohon maaf durasinya tidak pernah sampai 1 jam. Kita hanya disuruh 5 menit, kok masih bergaan kita. Makanya mohon maaf, selalu saya sampaikan, Bung Andi, anak saya selalu mengajarkan saya lagu begitu dia dari TK, ya, dia pulang-pulang langsung dia nyanyi. Apa dia bilang anak saya? Subuh kesiangan, Zohor masih repot, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Oh, Allah, apa jalan kita masuk surga kalau begitu? Ini Allah. Maka jadi orang cerdas, hitung-hitung diri kita, jangan seperti Firaun menganggap dirinya tidak akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah sering mendengar Pak Haji Bukran, inna lillah wa inna ilaihi, itu sudah peringatan sebenarnya. Itu kita ini milik Allah, satu-satu kita akan kembali kepada Allah. Orang ini, mohon maaf, Syekh Muhammad Lafaf, ini yang dikutip oleh Imam As-Samarqandi dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Beliau bilang apa? Orang kalau sering mengingat yang gaib, terutama terkait dengan azab, terkait dengan hari kebangkitan, terkait dengan hari kiamat, termasuk kematian, maka yang akan nampak dari orang itu 3 sikap. Kalau kita sering mengingat masa depan kita nanti, ya, apa yang akan terjadi setelah kehidupan kita di sini, yang akan nampak dari orang itu 3 hal. Yang pertama, kata beliau, ta'jilut taubah. Orang itu akan mensegerakan dirinya bertaubat. Dia tahu dirinya mati, dia tahu dirinya ada kehidupan setelah kematian ini, maka dia selalu bertaubat.
Taubat itu artinya apa? Kembali kepada Allah, terus ingat Allah. Di saat dia mau lupa Allah, dia ingat kepada Allah. Oh, besok ada kematian. Di saat dia tidak mau sholat, oh besok saya akan dibangkitkan oleh Allah. Cepat dia sholat. Dia taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Jadi tidak ada ruang baginya untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih satu ya. Yang kedua, qana'atul qut. Orang kalau ingat hari kiamat, Bapak Ibu, maka dia akan merasa cukup apapun yang Allah berikan kepada dia. Dia ikhtiar cari rezeki. Kalau Allah berikan dia sedikit, alhamdulillah. Banyak juga alhamdulillah. Bukan di saat rezekinya sedikit dia habiskan waktunya mencari rezeki, lupa sholat, lupa ngaji, lupa kebaikan. Ini namanya orang yang tidak qanaah. Dan berapa banyak di antara kita yang tidak pernah merasa cukup dalam hidup ini, diperbudak oleh dunia. Ini kita mohon maaf, kita cara hidup kita ini sudah seperti orang Yahudi. Saya hari Jumat yang lalu menyampaikan di kantor gubernur, itu di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, wa qatta'nahum fil ardi umama. Itu dalam Al-Quran disebutkan, kami bagi-bagi orang Yahudi itu menjadi beberapa kelompok-kelompok. Artinya mereka tidak ditempatkan di satu tempat. Ini sebelum Nabi Musa. Allah katakan, saya tempatkan mereka berpencar-pencar. Minhumus salihun wa minhum duna dzalik. Ada di antara orang-orang Yahudi ini yang soleh, taat. Taatnya itu sampai dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, melakukan perintah-perintah Allah. Saleh, namanya orang saleh. Jadi bukan hanya kita saja. Namun cara itu aran saleh. Lagu ni nuah ngaji saleh. Untung pas haji saleh yang ini pacu sekedik. Aju sekedik. Apa waktu abun pacu nani? Pacu hampir aja paling pekel manusia. Ini contoh Pak Haji Saleh. Kalau Haji Saleh yang ini kan memang alhamdulillah beliau di masjid. Jadi ada yang saleh, ada yang taleh. Taleh itu ya kebalikan daripada saleh. Apalagi kata Allah, wa minhum duna dzalik. Ada yang sedikit kelasnya di bawah saleh, tapi itu masih bagus. Ya, di bawah soleh aja udah bagus. Nah, yang tidak bagus itu yang ketiga, fa khalafa min ba'dihim khalfun warasul kitab. Kemudian datang setelah itu generasi berikutnya. Ini hanya berpikir dunia saja, aradad dunia, dunia saja. Apa dia bilang? Ujung-ujungnya juga kita besok diampunkan oleh Allah. Tenang saja. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Besok juga kita diampunkan oleh Allah. Tenang saja. Oh, dunia sedikit-dikit, dunia. Nggak pernah. Makanya mereka datang Nabi Musa. Dia bilang, Nabi Musa, kami beriman kepada Allah, tapi saya mau lihat dulu Allah. Mana Allah? Mau ketemu dulu. Macam dikasih ini, minta ini. Ini orang yang mohon maaf dunia saja. Alhamdulillah Allah. Besok kita tobat katanya. Giliran ada kesempatan lagi seperti itu, dia lupa lagi kepada Allah. Terus seperti itu. Nah, ini adalah orang yang sangat tidak baik. Nah, kita jangan mengikuti pola yang ini, Allah. Kalaupun ada orang Yahudi, ada yang saleh yang bisa menjadi panutan kita, ya. Karena itu mohon maaf, ini rahasianya kenapa kita harus mengingat masa depan kita supaya kita lebih rajin. Yang terakhir, Bapak Ibu, orang kalau ingat akhirat itu yang tercermin selain merasa cukup dalam hidupnya, yang ketiga itu adalah nasyatul ibadah, semangat ibadah yang tinggi. Nggak ada ruang kecuali dia mau ibadah terus. Kenapa? Karena dia tahu dirinya meninggal dunia. Coba lihat Pak Haji Bogran, kalau tahu diri kita pensiun, nih Pak Haji Ilham, persiapan nggak kita? Posisi dulu kan, adaptasi dulu bagaimana caranya. Ini mau pensiun saja kita adaptasi, masa mati nggak adaptasi? Ya,
Yang sudah pasti itu kematian, adaptasi kita. Jadi jangan hanya pensiun. Bahkan kadang-kadang kita mendahului Allah. Saya tinggal sekian tahun lagi pensiun. Nggak pernah kita berpikir saya sebentar lagi mati. Ya, perlu. Makanya mohon maaf, sesekali itu kita sering, bukan sesekali, kalau perlu berkali-kali kita ingat kematian, itu bagus, itu ibadah. Kenapa disebut ibadah? Karena Rasul yang katakan, aksiru dzikra hadzimil ladzat, sering-sering mengingat yang namanya kematian. Rasul yang memerintah. Makanya kenapa di era Harun ar-Rasyid, Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal Khalifah Harun ar-Rasyid? Khalifah Abbasiyah, Bapak Ibu. Beliau itu hidup di istana mewah megah, tapi karena beliau ingat kehidupan abadi, kehidupan akhirat, beliau sering mengundang ulama-ulama dari Hijaz diundang, dari Kufah, dari Basrah diundang. Untuk apa? Sini, datang ke istana. Wah, diundang ulama-ulama itu. Tapi pesannya apa, Khalifah? Tolong bawa kitab masing-masing. Dan semua ulama-ulama harus fokus kepada satu bab. Bab apa? Kematian. Bayangkan kalau di pendopo kita buka bab kematian. Kalau di istana presiden kita buka sekali-sekali Pak Prabowo, dah undang ulama-ulama dari seluruh provinsi, buka bab kematian. Ada jadi rem kita sekali-sekali. Ini perlu rem. Kita ini tidak pernah ada remnya. Ya, apa yang terjadi kemudian katanya? Ya Allah, di istana itu seolah-olah ada mayat yang baru jatuh di situ meninggal dunia. Nangis semua ulama-ulama itu. Kenapa? Karena yang dibicarakan adalah kematian. Ini perlu, ya, jadi obat. Jadi mengingat kematian itu sebagai obat. Lanjut kepada Allah. Fa'akhadnahu wa junudahu fil yam, panabatnahum fil yam. Dan kami jadikan mereka, ya, kami ambil mereka dan pasukannya, dan kami lemparkan mereka ke dalam apa? Fil yam. Itu adalah laut, ya, laut yang merupakan tempat mereka ditenggelamkan. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun. Pasukan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di saat dia mengejar Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah membelah lautan itu dengan tongkatnya. Di saat beliau selamat, datanglah bah yang menenggelamkan Fir'aun. Apa tujuannya kata Allah? Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Lihat, itulah bukan cerita, bukan hanya omongan, bukan hanya sekedar pemanis atau pengisi waktu kosong, tetapi ingat kata Allah, itu akibat dari orang-orang yang zalim. Siapapun yang zalim bisa Allah berikan kehinaan seperti itu. Jadi hati-hati dengan kezaliman. Jangan sampai kita menzalimi diri kita, apapun orang, apalagi orang lain. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Ini adalah contoh bagi kita. Makanya kami jadikan mereka golongan umat yang menyeru kepada neraka. Lihat tipologi orang neraka itu seperti itu. Ada orang ahli surga, ada ahli neraka. Kalau mau tahu ahli neraka, salah satu contohnya itu adalah Fir'aun. Dia menunjukkan kesombongan, keingkaran, dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Dan itu adalah contohnya. Apa yang terjadi? Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Besok di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Watsba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Ternyata mohon maaf, bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia saja dia sudah mendapatkan laknat, hinaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali, orang yang sombong itu, ya, mungkin dia akan disegani, dihormati, bukan karena ketulusan orang menghargai dia, tetapi keterpaksaan. Coba saya tanya, kalau ada orang di dunia ini sombong, senang apa tidak? Kita senang apa tidak? Kita menghargai apa tidak? Jangan pelit. Tiang pelunggum sami, lamun nara baturum pelit, demen apa pelit?
Ini contoh ini namanya laknat di dunia. Kalau kita sombong, orang akan menjauhi kita. Kalau kita pelit, orang juga akan tidak suka kepada kita. Ini adalah balasan di dunia. Ya, maka hati-hati Allah, jangan sampai kita melakukan kesombongan atau kezaliman terhadap orang lain. Wa yaumal qiyamati hum minal makbuhin. Sebaliknya dia nanti di hari kiamat, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang hina, ya, orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Terakhir, hadirat Allah, wa laqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Ini adalah merupakan peringatan bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Allah memberikan Taurat kepada beliau. Setelah sebelumnya bagaimana kaum-kaum yang durhaka kepada Allah di bumi hanguskan, dicelakakan oleh Allah, bagaimana kaum Nabi Lut, bagaimana Nuh, bagaimana Saleh dan lain sebagainya. Maka Allah menurunkan kepada Nabi Musa itu Alkitab. Sebagai apa, hadirat Allah? Basairul linnas, itu akan menjadi pegangan bagi manusia, wahudan sebagai petunjuk, warahmah dan juga sebagai rahmat, la'allahum yatadhakkarun, supaya mereka ingat dan kembali kepada Allah SWT. Sebagai demikian, hadirat Allah, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, ilmu kita, pemahaman kita, bahwasanya apapun yang dilakukan oleh manusia itu ada konsekuensi yang dia akan dapatkan. Kalau kita baik, maka kebaikan yang akan kita peroleh. Tetapi kalau kita buruk, yang kita lakukan, maka konsekuensinya juga keburukan yang akan kita dapatkan. Terima kasih. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.